Shalom Bapak Ibu pejabat yang Tuhan kasihi. Saya percaya meskipun kita dalam masa pandemi ini, kita ada tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam keadaan sehat, dan Tuhan tetap terus menyertai hidup kita. Tidak terasa kita sudah masuki bulan Desember, dan kita bersyukur kita bisa melewati bulan demi bulan sehingga sekarang kita ada di bulan Desember. Dan secara khusus di bulan Desember ini Ngeteh Ngobrol Teologi kita akan diisi dengan edisi-edisi khusus, dan saya percaya edisi-edisi khusus itu tetap memberkati kita. Untuk itu terus saksikan Ngeteh, dan ini akan menjadi berkat buat Bapak Ibu pejabat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan juga khususnya para pejabat Gereja Baptis Indonesia di bawah naungan BPD GBI Jakarta. Saya senang sekali bisa menjumpai Anda bersama sahabat-sahabat kita, hamba Tuhan yang luar biasa. Dalam obrolan yang tentunya akan memberikan kita inspirasi baru, motivasi, bahkan ada edukasi yang akan mengingatkan kita sebagai pejabat Gereja Baptis Indonesia tentu harus memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu menuntaskan amanat agung. Walaupun dengan konteks yang berbeda, bentuk yang berbeda, tetapi satu arah tujuan. Bagaimana amanat agung itu bisa diselesaikan. Nah, bersama dengan saya hari ini di Ngobrol Teologi, satu program yang memang sudah disiapkan oleh BPD GBI Jakarta. Di samping saya ada seorang hamba Tuhan. Beliau adalah bagian dari penggembalaan GBI Gloria Sunter. Pelayanannya khusus untuk kaum marginal dari tahun 1995 hingga sekarang. Tim penginjilan BPH bersama Bapak Pendeta Gilbert Lemoindong berdomisili di Depok. Beliau adalah Bapak PDM Hari Sempulur MTH. Tuhan. Shalom Pak Hari. Shalom. Silakan Shalom. Boleh dibuka maskernya karena ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Dan di sebelah Pak Hari ada seorang hamba Tuhan. Beliau adalah Bapak Gembala GBI Pejaten Village. Juga sebagai wakil 3 di BPD GBI di Jakarta. Beliau dikenal dengan panggilan Bapak Sabto. Iya. Selamat. Shalom Pak. Shalom. Iya. Dan sahabat kita yang tentunya Anda sudah sering lihat beliau karena memang beliau adalah Kepala Bidang Teologi BPD GBI Jakarta, Bapak Pendeta Bun Mintat. Ya, Pak Shalom. Bun pas panggilan sapaannya ya. Dari Tiongkok asli. Oke, Natal. Banyak sekali ekspresi-ekspresi Natal. Dan setiap gembala tentunya khususnya di bawah naungan GBI pasti memiliki daya kreasi ya. Juga ada visi-visi, bahkan ada nats-nats yang menjadi tajuk utama untuk menunjukkan bahwa ini Natal sesuatu yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Saya mulai dari Pak Sabto dulu sebagai bagian dari mewakili para gembala yang melakukan pelayanan pastoral. Sebenarnya serumit apa sih untuk memaknai Natal itu sebagai seorang gembala lokal gitu? Sebenarnya tidak terlalu sulit loh untuk memaknai itu karena kan sudah jelas dalam Alkitab bahwa berita dari surga itu adalah membawa damai sejahtera, ya, sukacita. Sehingga ketika kehadiran Tuhan itu sebetulnya yang pertama tentunya harus membawa damai sejahtera. Yang kedua itu bukti bahwa dari kasih Tuhan yang dari surga mau datang ke dunia, dari tempat yang luar biasa kepada tempat yang kurang dari biasa, ya, dari kemuliaan yang tak terbatas kepada keterbatasan. Itu kan contoh, itu sebuah namanya teladan ya. Jadi maka momen Natal itu yang paling baik adalah mengekspresikan di samping kasih, damai, juga teladan Tuhan. Dari kemuliaan mau menurunkan standarnya untuk menjadi sama demi bagaimana kasih dari Dia itu bisa sampai kepada orang yang dikasihi. Tapi biasanya kan lebih identik dengan perayaan ya Pak. Kalau gembala kan kayak kalau nggak merayain Natal tuh kayak kesannya gimana gitu ya. Ini di luar pandemi nih ya, di luar pandemi. Biasanya kan pasti ada sesuatu yang disiapkan. Iya. Nah, sukacita itulah wujudnya. Yang pertama kan tadi damai sejahtera, sukacita dari surga kan. Itu yang membawa kita sukacita. Kenapa? Karena tadi kita punya teladan yang luar biasa. Karena kita orang yang betul-betul menjadi orang Kristen itu menjadi orang yang sangat dikasihi Tuhan. Ya, bisa punya tempat lagi dari rumahnya dia di surga, bisa datang ke dunia. Lalu kita nanti juga jadi bisa pulang ke rumah
Bapa di surga. Jadi itu sesuatu yang membuat kita sukacita. Lalu yang kedua, itu juga hadiah. Jadi kedatangan Tuhan ke dunia itu hadiah. Jadi hadiah yang luar biasa yang tidak bisa dibalas dengan apapun. Ya, hadiah kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi layaklah kalau kita ini orang Kristen, sesama Kristen pasti, iya kan? Bersukacita. Bersukacita. Lalu Natal itu begitu masuk bulan Natal kita langsung ada damai sejahtera. Bukan hanya karena kita masuk mall lalu ada lagu-lagu Natal, tetapi kita pasti langsung masuk Desember itu, aduh suasana yang sudah pasti berubah. Pasti berbeda suasananya, berbeda. Lalu kita sesama keluarga lalu memberikan hadiah ya, Pak Pun. Nah, tiba-tiba dapat kejutan dari anaknya ya. Karena hadiah itu bukan hanya sebagai apresiasi, tapi hadiah itu karena kita sudah dapat teladan Tuhan itu hidupnya menjadi hadiah buat kita. Ya. Oke, Nah, hidup kita harus menjadi hadiah juga buat orang lain. Hidup menjadi hadiah buat Iya. kita, dan kita juga harus menjadi hadiah juga Iya, buat betul. Tuhan. Bicara mengenai hadiah, saya belum ke Pak Bung Mintat nih dari si teologis ya kan. Pak Bung udah mulai buka-buka Terakhir. halaman berapa ya, saya harus buka deh. Iya kan Kalau Pak? lihat dia wajahnya mikir terus kan. Karena kalau misalnya saya lihat dari secara pandangan teologis, hadiah, kalau kita tidak bisa kasih hadiah, apakah kita juga tidak merayakan Natal? Gimana Pak Bun? Iya. Saya nggak bisa kasih hadiah nih ke Pak Bun. Tadi kan misalnya. sudah dikatakan bahwa sukacita kita itu bukan karena formalitas atau karena fasilitas, tapi yang paling penting kan Tuhan itulah sukacita kita. Ya, hadiah kita ya. Itu yang paling indah. Bisakah kita menemukan Tuhan di dalam diri seseorang atau orang lain ketika kita dalam keadaan yang tidak sesukacita itu misalnya? Entah mungkin karena himpitan ekonomi, entah mungkin karena status yang berbeda dengan yang ada di sekelilingnya. Nah, kalau orang-orang yang menggantungkan sukacitanya kepada kondisi situasi lingkungan ya itu sulit. Tapi oleh sebab itu dalam kita merayakan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus buat kita, sukacita kita kan harus berbasis kepada apa yang sudah Tuhan berikan, lebih dari apapun yang bisa berikan sukacita kepada kita. Sebab dia adalah nilai yang tak ternilai kan, nilai yang tertinggi yang diberikan kepada kita. Jadi kalau kita bisa menyadari itu, tentu sukacita kita itu akan melebihi dari apapun yang bisa berikan kepada kita untuk sukacita. Seperti apa contohnya Pak Bun Mintat misalnya? Katakanlah sebagai gembala atau pejabat Indonesia yang juga mendukung pelayanan gembala lokal misalnya, tetapi dalam keadaan yang memang tidak terdukung juga karena situasi tertentu. Yeah. Lalu sehingga tidak bisa mengekspresikan sukacita sebagaimana umumnya layaknya pejabat merayakan Natal. Oke. Jadi seperti Tuhan Yesus pernah mengatakan, adalah kita bersukacita bukan karena setan takut kepada kita, tapi karena nama kita tertulis di kitab kehidupan kan. Hendalah kita bersukacita bukan karena setan Yang takut takut. ketika konteks itu Yes, ya. ya. Tapi kan nama kita tertulis di Nama surga, kita artinya tertulis di kita surga. sudah peroleh keselamatan. Iya. Ya kan? Itu harusnya kita harus membangun sukacita dari situ. Itu yang sukacita yang dunia tidak bisa ambil. Tapi kalau cuma fasilitas, suasana atau kado, hadiah itu mah sesaat aja nanti. Sesaat saja. Sesaat Saya saja. akan tanya ke Pak Hari Sempulur. Saat Pak Hari memutuskan untuk masuk ke dalam pelayanan kaum marginal, saya penasaran apa yang terbersit di mata Pak Hari pertama ketika melihat saudara-saudara terkasih kita di kaum marginal itu yang pertama. Ya. Lalu apa yang terbesit di hati Pak Hari Sempulur ketika melihat mereka? Jadi gini, awal dari pelayanan ke kaum marginal ini ketika saya masih di sekolah SDT Betel. Itu saya ikut satu pelayanan orang-orang Korea yang ada di Blok M. Nah, saya bilang nih orang-orang Korea yang bukan orang Indonesia perhatian banget dengan para pemulung, para anak jalanan di terminal Blok M. Maaf mohon izin Pak. Perhatiannya seperti apa yang ketika Pak Hari melihat itu? Mereka ngajarin baca dan tulis. Ya, saya tahu karena saya ada di Blok M waktu itu, terus kemudian kok ada ayat Alkitab yang disebutkan gitu. Dari teman-teman saudara kita yang kamar Dari ini. suasana saat itu yang saya lihat, ini ayat Alkitab nih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akhirnya saya ngobrol dengan dia, dengan mereka, lalu saya izin untuk ikut gabung.
dan itu menyenangkan sekali. Seperti Pak Buminta tadi bilang bahwa kita ini sudah ditulis nama kita di buku kehidupan. Saya mau ajak mereka-mereka ini supaya ditulis juga namanya lewat pelayanan yang bisa saya lakukan waktu itu. Lewat pelayanan yang bisa dilakukan waktu itu. Apakah hanya pelayanan seperti itu yang saat itu yang bisa Pak Hari Sampurno lakukan, atau sebenarnya memang masih ada opportunity yang lain sebenarnya sebagai bentuk pelayanan? Ada pilihan yang lain, tetapi karena saya masih mahasiswa kuliah gitu ya, semester terakhir di Tamburan, kemudian setiap kali saya kuliah saya lewat situ, ya udah, ini yang saya bisa nih lakukan. Minggu tetap saya pelayanan di gereja. Waktu itu saya bantu di Gereja Betel Indonesia Siloam di Gang Harlan. Ya sama juga Gang Harlan. Orang-orangnya juga mendengar bahwa. Jadi akhirnya saya menemukan sukacita ketika saya ada di situ. Menemukan sukacita justru dengan keadaan yang kontradiktif dengan yang dunia tawarkan dengan apa yang dunia kan kalau dunia kan memberikan sukacita kan sesuatu yang berkilau-kilau kan. Tapi justru Pak Hari menemukan sukacita di situ karena begitu saya hadir tuh ya Hari mereka perlu saya. Oke, saya hold, tunggu sebentar. Pak Buminta, ini jadi seperti lihat ingat peristiwa kelahiran Yesus di kandang domba. Apakah situasinya sama seperti ini ketika gembala berlarian, lalu kemudian mereka benar-benar lari dan mereka tinggalkan itu kawanan ternak, ibaratnya udah nggak pusingin dia domba-domba gimana, yang penting saya menyongsong raja yang dikatakan ini ada lahir ke dunia. Apakah perasaan sukacita seperti itu? Ya harus begitu. Kenapa? Karena kan esensi berita itu mengatakan hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Ya kan, berita untuk para gembala ya. Jadi itu sebuah hal yang sangat prinsip pada hidup. Jadi itu harus menjadi sukacita terbesar. Dari mana mereka bisa mengetahui bahwa ini adalah raja pembawa damai? Kan diberitakan oleh para malaikat kan. Jadi kalau kita kan sudah dapat dari Injil juga kasih tahu kita memberitakan ke orang lain. Nah berarti sebagai pejabat Gereja Betel Indonesia yang melakukan pelayanan pastoral harus ada pemberitaan kabar baik sebagaimana malaikat menyampaikan kabar baik kepada gembala. Dan saya lihat sepertinya Pak Hari seperti memberikan satu kabar baik kepada mereka sehingga mereka menyambut apapun itu bentuk, padahal belum melakukan apa-apa. Baru bertemu dengan Pak Hari tapi langsung Pak Hari gitu. Terus gini, kan waktu itu masih musim ngamen ya, boleh ngamen di bus ya. Jadi cerita lucu gini. Dia minta ajarin lagu-lagu gereja. Saya tanya kenapa? Karena kalau hari Minggu nyanyi lagu gereja, pendapatannya lebih banyak. Oh, puji Tuhan. Jadi saya ajarin, hari ini harinya Tuhan. Dia minta lagu gereja terus untuk dijual di hari Minggu. Sepertinya orang gereja lebih bermurah hati ya. Ketika mendengar lagu itu. Apalagi yang ngamen orang Kristen gitu. Padahal di dalam angkutan umum juga belum tentu semuanya orang Kristen ya. Betul, tapi ya mungkin ada juga kemungkinan ketika ada anak Tuhan di sana, mereka memberikan yang terbaik karena ada satu rasa empati ya, ada rasa yang terharu, tersentuh ya. Ya. Ini jarang pengamen nyanyi lagu gereja. Kan setelah susi juga kalau menyebut nama Tuhan kan gak gampang loh orang ngamen gitu kan. Butuh sebuah keberanian gitu. Kita sebagai seiman melihatnya juga, kita juga merasa senang, ada satu nilai solidaritas juga yang dirasakan ya. Dan itu bentuk kabar sukacita yang mereka terima ya, karena saya ngajarin lagu-lagu Kristen tadi. Dan sampai akhirnya beberapa anak yang kami layani dari tahun 95 itu mereka udah besar. Mereka udah berhasil dan mereka ingat apa yang pernah saya lakukan di tahun 95. Sudah besar dan berhasil. Berhasil. Dalam arti mereka tidak di jalanan lagi. Itu yang saya sebut berhasil. Tidak di jalanan, tapi mereka sudah keluar dari jalanan. Lebih bagus lagi. Hidup lebih mandiri lagi. Dan beberapa ikut pelayanan saya di Juanda sampai hari ini. Sampai hari ini sampai terpanggil untuk melanjutkan. Iya, bahkan mereka bersaksi. Ya, jadi jangan berlama-lama di jalanan kayak gitu. Itu berita sukacita sekali.
dari apa yang saya terima. 95 sampai 2000 sampai 20 sekarang. ya, sampai hari ini. 15 tahun. Wah, berarti 25, berarti 25 menguntungkan di situ pelayanannya, Pak. Atau 25 tahun. ada hal yang lain, Pak. Gini. Karena kok Bapak bisa bertahan di situ atau memang ada panggilan khusus? Saya tiap kali lihat anak-anak jalanan begitu ya, hati saya nggak bisa diam. Ya, istri saya dan saya. Sekarang anak saya yang nomor 2 ini ikut-ikutan. Nggak bisa diam itu artinya hanya iba, karena kita juga pasti iba juga. Ya. Tapi belum tentu, mohon maaf, belum tentu memiliki satu tekad dan keberanian untuk melakukan lebih. Bukan berarti kita tidak murah hati. Ya, tetapi apa yang menyebabkan Pak Hari kok bisa dengan Ketika saya bisa mengangkat mereka dari jalanan ke keluar dari jalanan itu dan punya rumah walaupun kontrak, itu adalah sukacita. Bahkan ada berkat-berkat Tuhan yang harus saya salurkan kepada mereka. Saya sekolahkan mereka di sekolah formal. Saya bangun rumah belajar di Depok. Rumah saya dipakai oleh anak-anak jalanan untuk tinggal di rumah. Terus Bapak tinggal di mana? Sama dengan mereka. Waktu itu masih ada 26 orang, sekarang tinggal 15. Tidak merasa takut dan khawatir ada barang yang hilang atau awalnya istri saya takut. Bahkan waktu pertama kali ikut pelayanan jalanan ya, istri saya, waduh, maaf ya, karena mungkin mereka bau ya, karena mereka kan nggak mandi, karena untuk mandi itu harus bayar. Daripada mereka untuk mandi, mendingan untuk makan. Jadi mereka nggak mandi. Wah, istri saya waktu pertama kali agak sedikit ya ada reaksi seperti itu. Ya sekarang nggak, sekarang udah biasa, karena baunya udah sama dengan bau pemulung. Jadi itu sukacitanya saya. Seperti berita malaikat Tuhan kepada para gembala. Iya. Dan keren loh, Tuhan kita ini dahsyat, terperinci sekali ya. Padahal kalau kita pikir ya, Tuhan kan ngomong menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Di Bethlehem kan banyak palungan. Yang membedakan apa? Dibungkus dengan kain lampin. Itu yang membedakan. Jadi terperinci, makanya dalam pelayanan anak-anak jalanan saya sangat terperinci dan hati-hati. Seperti seorang bayi yang dibungkus dengan lampin itu. Saya tidak sembarangan terima anak jalanan untuk bisa masuk ke rumah saya atau ke rumah belajar. Saya mesti tes orang ini secara tidak langsung ya, diam-diam bukan. Ayo kamu saya tes. Enggak. Seperti apa Pak tesnya? Saya suruh dia baca, saya suruh coba. Kamu lakukan ini, saya suruh dia beli sesuatu. Ada yang nggak balik? Waduh, ya itu sudah lenyap balik. Tolong dong beliin itu air mineral, karena ada kakak-kakak mau datang nih ya. Kamu beli 10 ya, kasih uang. Itu cara tes saya. Karena harus berhati-hati. Ada yang balik, kalau balik dia berarti bisa dididik, bisa diarahkan. Tapi kalau nggak balik udah lepas. Bawa uangnya tadi. Jadi bawa air mineral kejujuran ya. Kejujuran. Kan kita kasihnya lebih. Kita tahu harga air mineral botol berapa. Kita tunggu-tunggu, nggak pulang ya sudah. Ya datang lagi kita didik khusus. Jadi seperti menerapkan seleksi alam agar tepat sasaran gitu, seperti itu. Yang menarik adalah Pak Hari Sempulur bukanlah sebagai gembala lokal, tapi bagian dari penggembalaan. Bagian dari penggembalaan. Apakah tidak menjadikan itu sebagai jadi double pelayanan atau menjadi tidak bisa memprioritaskan dengan properly dengan imbang? Tuhan, GBI Gloria tahu apa yang saya kerjakan. Jadi saya bergabung dengan GBI Gloria tahun 91 ketika saya pertama kali kuliah di Petamburan. Kemudian mereka tahu pelayanan saya di jalanan ini dan sampai hari ini mereka mengizinkan. Dan tetap pelayanan-pelayanan seperti pelayanan gereja tetap kita layani dengan baik, Bahkan kita ajak anak-anak muda di sana untuk ikut ambil pelayanan di jalanan. Kemarin terakhir kita pelayanan ke daerah Cengklong. Cengklong itu daerah Tangerang. Cengklong. Namanya serem ya, Cengklong. Tapi gangnya lebih serem lagi, gang golok. Kalau senggol, bacok. Soalnya gangnya gang golok. Kalau senggol, bacok. Harusnya gangnya gang pentung ya. Kalau senggol, benjol. Jadi
mereka mengerti pelayanan iya. saya dari awal, jadi mereka tahu porsi saya untuk konseling pranikah, baptisan, ada gembala senior saya. Tapi untuk yang lain pembinaan dan pelayanan jalanan melengkapi pelayanan GBI Gloria. Jadi tidak ada tumpang tindih dan mereka tahu betul apa yang saya lakukan. Oke. Sebelum Kak Pabun minta cek ke Pak Sabto, mungkinkah seorang gembala lokal ada pandangan tumpang tindih ketika ada bagian dari tim penggembalaan memiliki panggilan khusus seperti Pak Hari? Sangat tidak, ya, karena di berbagai strata itu prinsipnya tetap sama. Sebagai orang Kristen ini rahasia. Jadi orang Kristen itu adalah selama dia pernah bertemu dengan Tuhan, pernah merasakan kasih Tuhan, pernah melihat bagaimana teladan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, pasti keinginannya adalah bukan hanya dia mendapatkan hadiah dari Tuhan tentang keselamatan, tentang penebusan dan lain sebagainya, tentang anugerahnya, tapi juga pasti dia akan ingin juga menjadi hadiah buat orang lain. Dan ketika menjadi hadiah buat orang lain, tentunya di strata yang berbeda-beda, pasti Tuhan taruh sesuai dengan di mana kondisi dan juga keadaan daripada orang yang bertemu dengan dia itu. Ada orang pengusaha suruh turun ke kayak menjadi hadiah buat orang-orang di marginal, bubar ya, karena bisa macam-macam hal yang terjadi. Ada juga dan lain sebagainya. Tetapi ada orang juga yang ditaruh di menengah, ada juga yang di bagian bawah, ada juga yang di bagian marginal yang tidak terperhatikan. Tapi prinsipnya sama. Semua anak Tuhan ketika ketemu Tuhan, dia pasti referensinya sekarang adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang mempunyai segalanya, mau tidak menjadi segalanya. Itu ada nggak kemungkinan pengambil alihan porsi yang sudah yang dilakukan oleh seorang pelayan Tuhan dalam hal ini seperti bagian tim penggembalaan, saya ambil alih, itu ada nggak faktor seperti itu, atau justru ini menjadi faktor pendukung dan ini menjadi penambahan bidang pelayanan? Jadi kalau di dalam pelayanan pasti ini akan diatur koordinasinya saja. Kalau pengambilan alihan tidak mungkin, karena masing-masing itu punya panggilan di strata-strata yang berbeda. Oke. Ya, untuk menjadi hadiah itu tadi, hidup kita menjadi hadiah buat orang lain itu di masing-masing pasti ada strata-strata yang berbeda. Oke. Sebelum ke Pak Hari Sempulur, Pak Bun Mintat, ada beberapa pelayan gereja merasakan tidak terlalu bermakna juga sih, karena ya pelayanan ini ya cuma gini-gini aja mendukung perayaan Natal atau bagaimana, sehingga ketika mungkin mencoba-coba untuk mengambil bagian pelayanan seperti kaum marginal atau hal lain-lainnya. Apakah itu sesuatu yang alkitabiah, mencoba-coba, atau memang harus menunggu panggilan khusus seperti yang dialami oleh Pak Hari Sempulur? Ya, ini sebuah hal yang perlu kita sikapi dengan positif sebenarnya ya. Kalau kita punya beban untuk berbagi kasih, khususnya berbagi tentang keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan kepada siapapun, secara khusus kepada kelompok-kelompok yang termarginalkan ya. Nah, kalau ada orang yang mungkin bisa saja ada orang karena diajak lalu terbeban ya. Panggilan kan tidak selalu bersifat direct juga, ada kadang ada tahapan-tahapannya gitu. Yang pada intinya itu orang yang bersangkutan yang tahu apakah dia dapat panggilan dari situ atau tidak gitu. Seperti yang dialami oleh Pak Hari. Iya, anak asuhnya Pak Hari yang akhirnya mendukung pelayanan itu. Gitu. Untuk masuk kepada proses bertahan di area pelayanan kaum marginal, saudara terkasih ini, berarti hampir tidak ada kendala, Pak? Banyak kendala. Karena bisa 15 tahun loh. Sangat banyak. Mas tahu 25 tahun? Iya, 25 kan dari 95. 25 tahun. 25 tahun. Iya. 25 tahun. Banyak kami dimanfaatkan oleh orang-orang yang datang ke tempat kami. Mohon izin seperti apa contohnya, Pak? Kami di syuting gitu ya, kemudian dijanjikan apa-apa, ternyata dijual. Dijual? Mendapatkan mereka dapat sponsor tapi tidak ngalir ke kami. Gitu orang yang tadi datang. Kemudian masa-masa pandemi ini lebih banyak lagi karena kan saya di jalanan terus. Pak RT saya datang ke rumah, harus cek nih gitu nih. Ini apa nih pembawa virus kayak gitu-gitu, dan
pada saat pandemi ini hampir setiap hari saya berbagi. Kemudian dari tantangan dari anak-anak jalanan sendiri juga banyak sekali. Mereka marah, mereka ada yang bilang ini membawa nama Yesus, Kristenisasi. Padahal saya tidak pernah mengajarkan mereka tentang kristenisasi, tapi memberi teladan. Iya. Kalau mereka bisa doanya dari lipat tangannya gini menjadi gini, itu karena mereka melihat apa yang saya lakukan. Tantangannya berat. Dari istri saya awal-awal juga tidak setuju. Ini baru beberapa tahun terakhir itu saya mendukung pelayanan ini. Mohon maaf, karena memang sebagai pelayan Tuhan harus ada dukungan istri. Ya. Kalau tadi baru beberapa tahun belakangan ini mendukung, berarti cukup lama situasi yang tidak langsung mendukung ke Pak Hari. Ya. Berapa tahun Pak kalau boleh? Dia tidak mendukung gini, dia cuek aja lah. Gitu. Ya artinya karena kan belum dapat kliknya belum ya. Dapat klik. Itu juga berarti kan ada gap juga, ada yang jadi beban juga kan gitu. Satu Sangat sisi terpanggil. Tidak memaksakan panggilan kepada istri. Tidak. Ya, Oke. tapi Karena istri saya juga ngajar ya. Tapi dia juga memanggil. Ya, Beri teladan. Dia ngajar juga kan. Iya, Akhirnya iya. dia tahu apa yang dilakukan suaminya ini. Sungguh-sungguh dan buahnya. Pak. Butuh berapa tahun Pak? Wah, sampai pernikahan saya umur 11 tahun ya. Baru dia mulai berkata, iya, dan saya bawa anak-anak jalanan itu ke rumah. Tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah tangga dengan pelayanan seperti itu? Tidak. Tidak sama sekali. Karena ini penting sekali. Sangat. Karena ini penting sekali, kenapa saya angkat Pak? Karena sebagai pejabat Gereja Betel Indonesia, mungkin saja ada ya di antara Bapak Ibu yang juga memang terpanggil mengenai seperti ini. Tetapi perlu diketahui juga bahwa memang ada tantangan besar. Tantangan besar. Dan itu diri orang terdekat. Ya, untuk itu saya ingin menantang Bapak Ibu WA saja ke 0812 atau 04736665. Mungkin ada yang bertanya seputar pelayanan seperti yang dilakukan oleh Pak Hari Sepulur tadi, atau mungkin juga sedang mengalami, iya nih saya sedang tidak didukung oleh suami saya, bisa seperti itu. Kebetulan istrinya yang terpanggil, suaminya belum terpanggil. Istrinya bukan gembala, tapi suaminya gembala. Mungkin nggak terjadi tuh Pak. Jadi istri kita terpanggil, kita malah belum terpanggil. Kan sebagai gembala yang melakukan pelayanan pastoral, kira-kira dari sudut pandang Pak Sabto, apa yang harus dilakukan jikalau kita belum terpanggil? Apa kita nunut saja atau kita bersikeras itu saya belum terpanggil, saya terpanggil begini, sementara istri kita tuh belum terpanggil. Kalau sudah merupakan panggilan, ciri utamanya adalah konsisten, ya, konsisten terhadap panggilan Tuhan. Itu ciri orang yang sudah terpanggil. Nah, kalau kita sudah terpanggil, maka kita tidak bisa paksa orang lain menjadi terpanggil seperti kita terpanggil. Ini banyak sisi, bukan hanya itu, tetapi juga misalkan saya gembala, tidak bisa paksakan untuk anak kita juga harus menjadi gembala. Karena ketika saya menjadi gembala adalah panggilan. Lalu kita harus hidup di dalam panggilan kita. Kalau orang konsisten hidup dalam panggilan, saya yakin seperti Tuhan Yesus datang ke dunia memberi teladan, dia akan bertahan sampai penderitaan, sampai mati di atas kayu salib dalam kesetiaan dan ketaatan. Pasti itu akan menjadi teladan yang luar biasa untuk sekitarnya, termasuk orang terdekat kita. Jadi artinya sekalipun orang terdekat kita belum memperlihatkan tanda-tanda dukungan, paling tidak akan ada buah yang akan menggerakkan hatinya dan akhirnya menjadi satu pandangan dan satu semangat untuk melaksanakan itu. Iya, ada teladan lah itu. Ada teladan. Oke. Makna Natal bagi Pak Hari Sepulur sebagai bagian penggembalaan, tetapi sebagai sumber pembawa kabar baik bagi saudara-saudari terkasih kita di kaum marginal. Apa makna Natal bagi Pak Hari dulu pertama kali pribadi? Jadi Natal adalah berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sangat terperinci untuk hidup saya. Jadi Yesus merencanakan sampai pada hal-hal yang kecil, seperti tadi dibungkus kain lampin, terbaring di dalam palungan. Jadi karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat terperinci memperhatikan saya pun harus
berbagi secara terperinci, betul memperhatikan sampai ke kebutuhan-kebutuhan yang paling kecil dari kaum marginal. Itu makna Natal. Makna Natal bagi saudara-saudara terkasih kita di kaum marginal, apa yang Pak Hari Cempulur dapatkan? Mungkin mereka sempat mengutarakan yang tadinya nggak ngerti. Oh, saya pikir 25 Desember itu saya pernah dengar itu hari penyembahan Dewa Matahari. Ternyata ada satu kabar baik Juru Selamat itu lahir. Oh, bukan dongeng ya Pak. Ternyata itu benar ya. Apa makna Natal yang paling real dari sisi mereka? Awalnya mereka memaknai Natal adalah lihat Sinterklas dan bawa hadiah. Awalnya. Setelah beberapa tahun saya pelayanan di sana, mereka ngerti betul seperti apa yang tadi dikatakan, bahwa Yesus datang menyelamatkan dosa kita. Jadi itu sukacitanya. Saya ke Pak Sabto. Mungkin biasanya gembala biasalah melihat makna Natal di setiap jemaat. Mereka bisa merasakan, bisa berbagi. Tapi dari sisi seorang gembala lokal, sebagai gembala GBI Pejaten Village, apa yang paling menjadi makna terdalam secara pribadi Pak Sabto dari sisi gembala lokal ketika Natal itu datang? Ketika hari Natal itu datang ya. Iya. Jadi itu sebuah momen bagi, bukan hanya pada hari tanggal 25, tetapi begitu masuk Desember, maka kita biasanya berhenti dari semua program-program yang lain dan kita fokus kepada Natal, sukacita, damai sejahtera ini. Maka kita menginterpretasikan itu dalam banyak hal, ya. Mulai masuk Desember kita pasti sudah merasakan kasih Tuhan, merasakan hadiah Tuhan yang datang ke dunia, sehingga kita juga pasti sudah merencanakan itu semua. Kalau di gereja lokal pasti seperti itu ya. Jadi pasti dan itu akan berimbas dalam keluarga-keluarga. Jadi damai sejahtera, sukacita bulan Desember itu sebagai hari yang khusus bagi kita, karena kita mengingat, bukan hanya merayakan, tapi kita mengingat. Jadi kenapa mengingat? Karena kita mengingat betapa kita ini sudah mendapatkan hadiah yang tidak bisa dibeli oleh apapun yang dari Tuhan, yaitu yang namanya keselamatan, namanya kepastian kerajaan surga itu kita terima, nama kita tercatat di surga, dan itulah yang kita rayakan, itulah yang kita ingat pada memasuki bulan Desember, sehingga damai sejahtera, sukacita. Lalu kalau musim-musim pandemi ini bagaimana? Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang masalah dalam keluarga, mereka yang sakit penyakit karena pandemi ini. Nah, inilah dalam pengembalaan kita memasuki bulan Desember seperti saat ini, ya, bahkan sebelum-sebelumnya, maka orang Kristen pasti ingin senantiasa berbagi. Jadi kesaksian bagi saya itu adalah di gereja saya justru ketika kita membagikan kepada orang-orang yang susah, kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, sumber-sumber taksi di sekitar mall, juga ojol, juga karantenan, kita kasih makan siang untuk mereka karena mereka harus berkurang pendapatannya, shift-shiftnya harus berkurang. Maka justru keuangan diakonia ini itu justru malah bertambah luar biasa. Ya, kenapa? Karena mereka tahu bahwa kita semua anak Tuhan itu sadar dan tidak sadar, dia akan merasa bahwa hidupnya sudah beruntung. Jadi itu harus berbagi dengan orang lain supaya mereka juga beruntung. Maka tadi kesaksian cerita dari Pak Hari itu pasti cuman hanya di strata mana kita berada, gitu aja. Jadi pasti semua orang pasti akan merasakan bagaimana hidup saya harus bisa menjadi hadiah buat orang lain. Itu tanggung jawab, itu pasti. Baik, Pak Bumintak, saya mengutip ada 2 poin. GBI menerima perayaan Natal karena Yesus Sang Pencipta Matahari benar-benar pernah dilahirkan. Tanggal kelahiran bukan hal yang utama. GBI menegaskan penekanan perayaan Natal bukanlah pada pestanya, tapi sikap syukur Sang Juru Selamat. Dan kesempatan mengundang banyak orang mendengar berita Injil. Dan kesempatan berbagi kasih. Dari 2 hal yang disampaikan oleh Pak Hari dan Pak Sabto, saya tidak melihat ada perbedaan bahwa yang satu lebih mulia dan yang satu tidak kalah mulia. Tidak. Ini benar-benar satu hal yang sangat alkitabiah
dan hal yang benar-benar menjadi satu pilar utama yang tetap harus dijaga, tetap ada. Bagaimana dengan hal-hal yang berkembang di luar sana mengatakan bahwa kalau nggak 25 nggak pas, atau 25 itu sebenarnya jangan, itu Dewa Matahari itu, ini bukan Yesus itu. Walaupun di dalam buku ini sudah jelas, tapi saya butuh dari pandangan Pak Bun Mintat secara sederhana saja, bagaimana caranya untuk bisa menjaga makna Natal itu tetap murni sehingga lahirlah bentuk sukacita dan kabar baik dan damai sejahtera di hal-hal yang memang Tuhan percayakan sebagai panggilan khusus. Jadi paling inti itu kan ketika kita mengkomunikasikan berita Natal, beritanya paling penting. Memang kita harus menyampaikan secara kontekstual, ya. Walaupun bukan tanggal 25, tapi kan secara global sudah dalam tanda kutip mengkhususkan momentum itu. Gitu. Adalah sangat bijak juga karena kita sudah dikhususkan bulan Desember lagu Natal kan, itu kan momentum sudah mengglobal gitu, mengglobal. Tapi bagaimanapun juga yang paling penting adalah esensi pesan Natal itu. Contoh kalau kita di hari Natal kita kasih sembako, kasih bantuan. Tapi pesan Natalnya jangan lupa. Ya. Pesannya yang paling penting. Jangan hanya kasih makan. Kalau hanya kasih makan, kasih bantuan, nggak beda dengan orang-orang yang melakukan aksi sosial kan. Harusnya kita pesannya jangan hanya tersirat saja, tapi ini loh, kami berbagi karena Tuhan Yesus lahir untuk kita. Kami berbagi. Sebutkan nama Tuhan itu lah. Kan nama itu yang paling berkuasa. Ya kan? Pesan itu. Jadi atau cukup Tuhan memberkati, mereka sudah asosiasikan itu bahwa ini orang Kristen yang kasih. Bisa juga. Memang harus lihat kondisi situasi tertentu. Bagaimanapun juga pesan kita adalah mereka itu kalau kita rindu supaya mereka diselamatkan kan intinya gitu kan. Intinya gitu. Dan memang kadang-kadang memang kita ada kalanya kita tidak vulgar kan situasi kondisi yang kita hadapi gitu. Tapi pesan kita kan supaya mereka ini loh, kami berbagi kasih karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Kami memberi karena Tuhan Yesus yang mengasihi kami gitu. Pesan itu perlu harus kita sampaikan gitu. Apa yang harus dilakukan seorang hamba Tuhan agar mendapatkan satu kepekaan mengenai hal-hal yang merujuk kepada panggilan, khususnya dari makna Natal ini, supaya tidak sembarangan kan, berarti main kumpulkan, bagi apa, salah-salah nanti malah justru bukan panggilannya dia, sehingga nanti malah jadi berhenti di tengah jalan, atau asosiasinya, aduh nggak bisa bikin ini nih, panggil orang nggak mungkin. Yang kalau Pak Hari itu biasa, kalau pelayan Pak Hari kan sudah bukan hanya di Natal kan, dia sudah kondangan. Kalau bisa gereja menggunakan momen ini untuk berbagi kasih. Itu sebuah hal yang memang tidak penting, hanya pas di bulan Natal aja di Desember kan. Itu dilakukan nggak apa-apa. Tapi yang paling penting esensinya adalah ketika kita berbagi kasih, pesan Natal itu yang harus kita. Begitu banyak pesan Natal yang menjadi sorotan dan judul. Pesan Natal yang paling sederhana yang menurut Pak Bun Mintat yang bisa diaplikasikan sebagai satu judul dan statement yang logis dan sederhana. Tuhan Yesus lahir datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia mengangkat kita dari kehinaan, kebinasaan dosa kepada keselamatan, kemuliaan hidup kekal. Ini pesan yang nggak harus kita sampaikan. Karena Alkitab sudah mengatakan karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa. Bagaimana itu pesan ini harus kita sampaikan. Supaya mereka ketika mendengar begini, ternyata yang bisa memberi saya makna hidup itu adalah kedatangan Tuhan Yesus. Pesan itu yang harus kita sampaikan. Dan pesan itu juga yang didengar oleh Pak Hari Sampulur. Karena begitu besar kasih Allah dan langsung begitu besar panggilan itu. Sehingga menyodorkan dirinya untuk bisa menjadi bagian dari pelayanan itu. Dan karena begitu besar kasih Allah juga program Ngobrol Teologi ini boleh ada. Untuk tetap bisa memberikan kita motivasi, inspirasi, keteguhan, peneguhan, dan juga mengingatkan bahwa bukan berarti ketika kita memiliki kapasitas tidak sebesar yang lain atau tidak seperti Pak Hari Sampulur misalnya, lalu kita merasa saya belum jadi siapa-siapa. Tidak. Saya percaya dimanapun kita berada, jikalau memang momen Natal ini adalah momen yang terbaik seperti yang Pak Bun Mintat sampaikan, dan memang ini yang tepat, karena inilah
cara kita untuk menjadi bagian kabar baik itu untuk menyampaikan bahwa aku memiliki Yesus yang sudah menyelamatkan hidupku. Maka aku ingin berbagi ini agar engkau pun menjadi selamat dan tercatat nama di sorga. Ada begitu banyak hal yang bisa kita bagi dalam ngobrol teologi, tetapi yang pastinya harapan kami dengan kita bertemu kembali di kesempatan yang lain, kita akan kembali kepada gereja lokal masing-masing. Kita kembali dengan visi misi masing-masing daripada Tuhan kita yang sama, apapun bentuknya. Kami berdoa amanat agung itu dapat kita tuntaskan bersama-sama. Saya Andi Otniel, Tuhan Yesus memberkati dan selamat Natal. Amin. Selamat Natal. Dan selamat ngeteh, Pak. Terima kasih, Pak. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti edisi khusus ngeteh dari kami. Dan harapan kami Bapak Ibu terus mendukung acara ngeteh kita dari BPD DKI dengan cara Bapak Ibu bisa komen ya dengan bebas, kemudian jangan lupa like dan juga subscribe, karena dengan demikian Bapak Ibu sudah mendukung program ngeteh kami, dan saya percaya ini bisa terus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.